Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1121 Kemenangan Lengkap. Ketika Chen Xiang melihat sekelompok orang ini bekerja bersama, dia segera melarikan diri. Beberapa dari orang-orang ini berada di tingkat abadi, dan pedang naga esnya tidak lagi mabuk. Dia menggunakan ki kematian yang membusuk iblis untuk jika demikian, mereka akan menjadi mudah ditemukan. Bahkan jika orang-orang ini diracuni, mereka tidak akan langsung mati. Sebaliknya, mereka dapat melarikan diri, yang akan membahayakan Long Huishan. Orang-orang di belakang mengejar dan menyerang pada saat yang sama, memicu gelombang kekuatan nyata. Chen Xiang mengelak ke kiri dan kanan untuk menghindari mereka, hampir terkena serangan setiap saat. Orang-orang ini, Chen Xiang merasa sangat kesal. Dia segera melepaskan beberapa hantu, yang tampak persis seperti tubuh aslinya. Dan hantu-hantu ini tersebar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka yang mengejar Chen Xiang tercengang saat Chen Xiang berlari. Sebenarnya ada 6 orang, yang membuat mereka bertanya-tanya mana yang harus dikejar. Pisahkan dan kejar. Kelompok orang ini awalnya kecil, hanya sekitar selusin. Sekarang setelah mereka berpisah, hanya ada kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Chen Xiang melihat sekelompok kecil orang yang tidak memiliki kekuatan abadi, dan langsung terbang melintasi ruang angkasa ke belakang orang-orang itu. Keluarkan pedang naga es dan tusuk dengan keras. Dengan satu gesekan, puluhan pedang ditusuk ke arah mereka. Serangan mendadak ini mengejutkan ketiga orang itu, dan tubuh mereka langsung tertusuk ke sarang lebah. Kemudian Chen Xiang mengikutinya dan secara khusus mencari mereka yang terpisah untuk menyerang. Hanya dalam beberapa saat, sebelum orang-orang itu bereaksi, dia membunuh targetnya. Sekarang tinggal 3 makhluk abadi yang tersisa. Setelah mereka mengetahui bahwa mereka ditipu oleh hantu Chen Xiang, mereka sangat marah sehingga mereka semua berlari menuju Chen Xiang yang asli. Tapi Chen Xiang melepaskan selusin hantu lagi, dan ketiga makhluk abadi tidak dapat merasakan aura mereka tidak tahu mana yang nyata, dan mereka tidak tahu mana yang harus dikejar, tetapi masing-masing tampak nyata. Tidak masalah apakah mereka mengejar atau tidak tepat ketika ketiga orang ini tertegun, hantu itu sudah jauh, tetapi Chen Xiang masih berada di dekat mereka, tetapi dia baru saja berubah menjadi batu. Jangan berpisah, orang ini terlalu aneh. Kekuatannya pasti tidak sebaik kita, kalau tidak dia pasti sudah menyerangku sejak lama. Kata Putra Longsong, orang lemah itu baru saja dibunuh oleh Chen Xiang, dan Chen Xiang terlambat. Dia tidak mengambil tindakan terhadap mereka, jelas dia mengkhawatirkan kekuatan mereka. Chen Xiang sangat ingin membunuh ketiga orang ini, tapi dia tidak cukup kuat. Jika dia menyerang, dia tidak akan pernah bisa membunuh dengan satu pukulan, dan dia mungkin akan diserang balik oleh ketiga orang ini, kecuali dia menggunakan Case Fire Order. Tapi di sini tidak ada gunanya menyia-nyiakan sepotong Case Fire Token untuk 3 orang. Aku punya cara. Long Sui berkata tiba-tiba. Tidak, saya tidak ingin meminjam kekuatan Anda. Setiap kali saya kehabisan kekuatan pinjaman, saya merasa sangat tidak nyaman. Kata Chen Xiang. Ini bukan tentang meminjam kekuatanku, ini tentang aku secara pribadi mengambil tindakan. Aku hanya perlu melumpuhkan mereka dan memberi kamu sedikit waktu, dan kemudian kamu dapat membunuh mereka. Kata Long Sui. Apakah ini baik-baik saja? Chen Xiang sedikit khawatir. Long Sui adalah naga putih yang berharga. Dia bersembunyi dan tidak berani keluar karena dia khawatir dia akan ketahuan. Jangan takut, ini akan segera baik-baik saja. Long Sui berkata, meskipun aku tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat sekarang, jika kamu ingin melarikan diri, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ya, kamu punya untuk berhati-hati. Chen Xiang sudah bersiap. Setelah Long Sui merespons, itu segera berubah menjadi seberkas cahaya putih, ditembakkan dari cincin You Yao yang tak terlihat di jarinya, dan berubah menjadi tali putih tebal, menjerat ketiga orang itu. Dia sudah sangat kuat, jadi dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengikat ketiga makhluk abadi ini tanpa masalah. Dia dapat membantu Chen Xiang mengulur waktu. Wajah ketiga makhluk abadi tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba mencekik mereka dengan erat, membuatnya tak tergantikan. Ketika Chen Xiang melihat kesuksesan Long Sui, dia segera melakukan perjalanan melalui luar angkasa dan muncul di samping ketiga orang ini. Dia segera memanggil pedang pembunuh iblis naga azur dan menebas ketiga orang itu.
Meskipun baju besi pada ketiga orang ini semuanya melepaskan kekuatan. Ketika pedang pembunuh iblis naga hijau menghalangi jalan tetapi tidak bisa dihancurkan, itu seperti memotong tahu, dan kepala ketiga orang ini dipotong sekaligus. Fiuh, aku lelah sekali. Long Sui buru-buru berlari kembali ke Yaoyaoring, dan Chen Xiang juga berkeringat deras. Baru saja dia bisa dengan jelas merasakan tiga kekuatan menakutkan yang terkondensasi di tubuh ketiga makhluk abadi ini. Jika Long Sui tidak bisa bertahan, dia mungkin itu telah mengetuk keluar. Sisi Chen Xiang telah selesai, tetapi sisi Long Huishan belum. Pertempuran sangat sengit dan seluruh lapangan es hancur. Chen Xiang tidak berani mendekat, takut dia akan terlibat, agar tidak menyeret Long Huishan ke bawah. Dia sangat percaya diri pada Long Huishan, dan dia bisa merasakan dari aura yang datang dari jauh bahwa aura Long Huishan lebih unggul dari aura Long Song dan yang lainnya, dan Long Song dan yang lainnya sudah kehilangan 2 orang. Chen Xiang menunggu dengan sabar selama 3 jam ketika dia melihat Long Huishan terbang dari kejauhan. Baju besi es di tubuhnya retak dan berlumuran darah. Meskipun wajahnya kuyu, itu penuh kegembiraan. Dia terlihat sangat cantik, dan dia sedang memegang kepala manusia di tangannya, itu adalah kepala Long Song. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Xiang dan Long Huishan bertanya pada saat bersamaan. Setelah bertanya, keduanya tertawa, tapi Long Huishan tersenyum sedikit sedih meskipun dia bisa membunuh Long Song, dan meskipun dia adalah raja abadi dan berkuasa, dia tidak bisa membangkitkan keluarganya. Long Huishan menyingkirkan kepala yang berdarah itu dan berkata, ketika saya beristirahat dan pulih, kita akan kembali ke kota suci. Ya. Long Huishan dan Shen Xiang datang ke sebuah lembah kecil yang terpencil. Long Huishan telah meletakkan kepala yang berdarah itu. Menjauhlah. Armor es disingkirkan. Meskipun rusak, ia dapat memperbaiki dirinya sendiri. Ini juga merupakan armor yang relatif kuat. Sejak menerima warisan naga es, Long Huishan telah menjadi jauh lebih besar. Tidak seperti sebelumnya, dia hanyalah seorang wanita yang lembut dan berpenampilan baik. Sekarang dia telah menjadi lebih dewasa, jauh lebih stabil, dan penuh cahaya. Aura Raja, ini unik untuk Raja Abadi. Namun, dia masih seperti itu pada Chen Xiang, berbicara dan tertawa, sangat lembut, sama seperti dia terhadap adik laki-lakinya. Ketika kita kembali ke keluarga Long, pasti ada beberapa yang tidak puas, dan beberapa dari mereka harus disingkirkan. Mata Long Huishan menjadi sangat dingin. Ketika keluarganya terbunuh, ada banyak orang yang terlibat, dan dia mengingat mereka. Satu demi satu. Chen Xiang tidak terkejut dengan hal semacam ini. Untuk bersaing memperebutkan kekuasaan tertinggi, wajar jika saudara saling bermusuhan dan seterusnya. Meskipun dia adalah Raja Abadi, jika dia bisa menjadi patriark keluarga Long dan mengendalikan keluarga besar, dia juga bisa mendapatkan banyak latihan sumber daya adalah cara terbaik bagi orang kuat untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Kota suci masih dijaga ketat karena orang yang membunuh pengawas alam suci dan belum ditemukan, Chen Xiang lah yang melakukannya, dan sekarang dia mendapat dukungan Long Huishan, dia merasa jika dia pergi untuk mengambil penilaiannya, pasti tidak akan ada yang menghalangi. Bab 1122 membuka kotak harta karun. Setelah memasuki kota suci, Long Huishan sangat menarik perhatian sepanjang jalan. Ketika dia pergi, toko tempat dia berada terbakar, dan perebutan kekuasaan Long Song juga diketahui oleh seluruh kota suci. Long Song bahkan secara pribadi mengejar Long Huishan, tapi dia tidak kembali. Tapi sekarang Long Huishan telah kembali, dan dia masih berjalan dengan mondar-mandir di jalan. Aura Raja Abadi di tubuhnya begitu mengejutkan sehingga orang-orang di jalan bahkan tidak bisa berbicara. Tekanan yang menakutkan telah membuat banyak orang tahu, Long Huishan menerima warisan yang ditinggalkan oleh naga es di Gua Naga. Long Huishan menjadi Raja Abadi dan Raja Abadi perempuan. Berita ini segera mengejutkan seluruh kota suci dan dunia pil suci di sini. Umumnya, Raja Abadi dari keluarga Long disebut Raja Naga, tetapi tidak pernah ada Raja Naga perempuan, jadi Long Huishan akan menjadi Raja Naga perempuan pertama dari keluarga Long dan ibu pemimpin pertama. Chen Xiang juga menjadi terkenal, meskipun dia berencana untuk tidak menonjolkan diri. Long Huishan bersikeras agar dia mengikutinya ke kota, dan dia juga berjanji bahwa meskipun identitasnya terungkap, dia tidak akan disentuh oleh orang lain. Tentu saja, Chen Xiang menggunakan penampilan lain,
Tetapi beberapa orang mengenalinya sebagai orang yang mengeluarkan pedang naga es. Banyak orang langsung berspekulasi apakah Long Huishan bisa mendapatkan warisan naga es. Kemungkinan besar dia juga sama. Orang yang mengeluarkan pedang naga es. Ini terkait dengan pedang naga, jika tidak, warisan di Gua Naga akan lenyap selama bertahun-tahun. Di depan gerbang rumah Long, banyak orang yang baru mendengar kejadian ini dan tampak ketakutan. Ketika Long Huishan sampai di depan gerbang, dia sudah melihat banyak orang berlarian panik. Melihat wajah-wajah itu, Long Huishan sedikit mengernyit, melambaikan telapak tangan gioknya, dan melihat semburan panah es terbang keluar. Semuanya menembus tenggorokan orang-orang ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memberontak dengan Long Song. Long Huishan tidak akan pernah bisa menahannya. Mereka hidup-hidup. Setelah memasuki rumah Long, sudah ada selusin lelaki tua dengan gemetar menunggu di dalam untuk menyambutnya, karena Long Huishan sekarang sangat luar biasa. Bukan hanya dia Raja Naga Perempuan, tetapi dia juga telah menerima warisan dari Master Naga Es. Long Song dan beberapa tetua yang kuat tidak kembali, jadi dia pasti terbunuh. Long Huishan duduk di kursi naga pemimpin klan di bagian atas aula dan melemparkan beberapa kepala, milik Long Song dan para tetua itu. Aku tahu bahwa ketika kamu tidak membantu ayahku, kamu semua diperas. Kamu memiliki kesulitanmu sendiri, dan aku bisa memaafkanmu. Dan aku telah membunuh semua orang yang bersedia bersama Long Song. Aku sekarang adalah pemimpin keluarga Long. Aku tidak akan menghancurkan keluarga Long, tapi terus merevitalisasi keluarga Long. Aku harus menyusahkan semua tetua mulai sekarang. Namun, jika seseorang tidak setia pada keluarga Long, atau ingin untuk meniru Long Song, maka menurutku itu akan membunuh tanpa ampun. Kata-kata Long Huishan membuat beberapa lelaki tua takut berkeringat. Itu karena mereka memiliki anggota keluarga di tangan Long Song, dan kekuatan mereka tidak sebaik Long Song. Bahkan jika mereka membantu, mereka akan dibunuh. Dalam hal ini mereka juga merasa sangat bersalah. Sekarang setelah Long Huishan melepaskan mereka, mereka sangat tersentuh. Mereka telah memutuskan untuk mengikuti Raja Naga Wanita ini sampai mati di masa depan. Chen Xiang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, orang-orang tua ini pernah menjadi pendahulu Long Huishan. Tetapi setelah Long Huishan memperoleh kekuatan, mereka semua memperlakukan Long Huishan seperti leluhur mereka. Di dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Long Huishan sekarang adalah kepala keluarga Long, tapi dia tidak mengurus masalah sepele keluarga Long. Dia menyerahkan semuanya kepada yang lebih tua. Hanya beberapa masalah besar yang mengharuskan dia mengambil keputusan, atau ada orang yang berkuasa untuk memprovokasi Long. Dia hanya mengambil tindakan saat dia di rumah. Chen Xiang kini menjadi tamu terhormat di keluarga Long, dan ia juga memiliki banyak keistimewaan. Bahkan para lelaki tua pun harus sangat menghormatinya. Tentu saja hal ini juga menimbulkan kecemburuan di hati sebagian orang, namun mereka tidak berani angkat bicara. Karena Long Huishan bukan lagi wanita lemah seperti dulu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Besok malam 3 keluarga besar lainnya dan beberapa orang berkuasa akan datang untuk memberi selamat kepada saya karena telah menjadi pemimpin klan yang baru. Maukah Anda ikut berpartisipasi? Tanya Long Huishan. Chen Xiang sekarang tinggal di rumah yang sama dengan Long Huishan. Keluarga Long adalah villa besar dengan halaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya area di mana Long Huishan berada yang paling dijaga ketat, dan hanya sedikit orang yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Saya tidak akan pergi, jangan sampai saya dikenali, kata Chen Xiang. Sekarang dia menggunakan penampilannya sendiri, dan inilah yang diminta Long Huishan, karena Long Huishan ingin melihat seperti apa dia. Dan setelah melihatnya, Long Huishan tidak ingin dia mengubah penampilannya lagi, mengatakan bahwa dia terlihat seperti itu. Sangat enak dipandang. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Pasti akan ada banyak keindahan malam ini. Apakah kamu tidak ingin pergi dan melihat-lihat? Long Huishan berkata sambil tersenyum manis, wajahnya penuh ambiguitas. Tidak peduli betapa cantiknya aku tidak secantik kamu, saudari. Selama aku bisa melihatmu, menurutku itu sudah cukup, kata Chen Xiang sambil tersenyum main-main. Mulutmu manis sekali, silakan lakukan pekerjaanmu. Bahan obat yang kamu inginkan akan segera tiba, dan aku akan meminta seseorang untuk membantumu memilih yang terbaik. Long Huishan terkekeh dan meninggalkan rumah. Chen Xiang memasuki ruang rahasia dan bertanya, Pilong kecil, kamu baik-baik saja?
Sudah beberapa hari, apakah kamu belum pulih? Kamu baik-baik saja sekarang. Saya hanya makan lebih banyak untuk mencernanya. Sekarang, Long Shui menguap, seolah dia baru saja bangun. Chen Xiang akhirnya mendapat kesempatan untuk membuka peti harta karun. Total ada 3 peti harta karun. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya dengan KSI-nya, jadi dia harus memilih satu secara acak. Karena setelah membuka peti harta karun, kekuatan pedang naga es akan terkuras dan perlu diisi ulang sebelum bisa dibuka kembali. Long Shui mengatakan akan membutuhkan waktu lama untuk mengisinya kembali. Orang itu mengatakan bahwa pedang ini dapat memanggil salah satu klonnya. Chen Xiang khawatir setelah membuka peti harta karun, pedang itu tidak akan berguna. Tentu saja, inkarnasi naga es tersegel dalam pedang ini. Saat kamu membutuhkannya, angkat saja pedang untuk memanggilnya. Long Shui berkata, bersiaplah, aku akan meminjamkanmu kekuatanku sebentar lagi. Waktu setelah bergabung dengan kekuatan Long Shui, Chen Xiang akan merasa sangat sakit. Dan tidak ada cara untuk menyelesaikan ini, jadi Chen Xiang hanya bisa menahannya. Berkatilah naga es, jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang menipu. Chen Xiang berpikir dalam hati. Faktanya, dia sangat khawatir naga es akan membuka 3 peti harta karun ini, lalu segera memasukkan barang-barang itu. Jika ini masalahnya, dia pasti akan segera memasukkannya. Panggil inkarnasi eksternal naga es, lalu tegur dia. Dia mengeluarkan kotak harta karun, memasukkan pedang naga es ke dalam lubang, dan berteriak kepada Long Shui, ayo mulai. Long Shui menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh Chen Xiang, dan merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh dampak Long Shui ke tubuhnya. Dia dengan penuh semangat memutar pedang naga es, dan melihat sarung pedang naga es segera memancarkan semburan cahaya keemasan. Hal ini memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas pola spiritual kecil di sarungnya. Bab 1123 Palu Misterius. Kekuatan Chen Xiang dengan cepat terkuras habis. Ketika dia mendengar klik, kekuatannya dan Long Shui benar-benar habis. Sarung pedang naga es segera menjadi redup, dan dia roboh ke tanah, menggigit Qishen menjadi berkeping-keping dan di mulutnya. Akhirnya dibuka. Setelah Chen Xiang mengambil Qishen dan memulihkan kekuatannya, dia mengeluarkan pedang naga es. Dia melihat bahwa udara dingin pedang naga es telah menghilang, dan itu tampak seperti pedang besi biasa. Memang telah hilang, memperoleh banyak kekuatan. Berikutnya adalah waktu untuk membuka kotak harta karun. Chen Xiang, Long Shui, Bai Youyo dan Sumei Yao semuanya sangat bersemangat. Setelah banyak kerja keras, mereka akhirnya membuka salah satu kotak harta karun. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu perlahan membuka kotak harta karun, hanya untuk melihat palu abu-abu tergeletak di dalam kotak harta karun. Chen Xiang langsung tercengang. Saya berkelana ke Gunung Keyes, di mana saya hampir membunuh Pangeran Naga Suci. Saya juga mempermainkan Tuan Taiwan, dan hampir dibunuh oleh Kaisar Naga. Setelah melalui banyak hal berbahaya, saya mendapatkan peti harta karun ini, dan ternyata menjadi palu. Adikmu. Palu ini adalah palu yang kuat dan mendominasi, atau jenis palu yang bisa Anda temukan di toko pandai besi manapun, tetapi ketika Chen Xiang mengambil palu itu, dia tertegun lagi. Palu ini sangat berat, jauh lebih berat dari pisau pembunuh iblis Azure Dragon, yang membuatnya tiba-tiba bersemangat. Meskipun dia belum tahu apa palu itu, dari sudut pandang ini, itu jelas bukan hal yang biasa. Setidaknya itu bukan penipuan. Ini bukan palu biasa. Mungkin aku bisa mengambilnya ketika aku pulih sepenuhnya. Seluruh tubuh Chen Xiang sakit saat ini. Ini karena dia meminjam kekuatan Long Shui. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya sekarang untuk membuka peti harta karun. Tapi dia masih punya kekuatan sedikit, tapi tidak bisa mengangkat palu. Dan kotak harta karun ini juga sangat mengejutkan, karena dia mengambil kotak harta karun itu dengan sangat mudah. Tetapi ketika dia pergi untuk mengambil palu di dalam kotak harta karun, dia tidak bisa mengangkat palu itu sama sekali. Sekarang dia mengerti mengapa naga es berkata bahwa kotak harta karun ini sulit dibuka. Ini bukan tipuan, itu hal yang bagus, tapi aku tidak tahu palu macam apa itu. Lagi pula, ini sangat kuat. Long Shui memeriksanya dengan hati-hati dan tidak terlalu kecewa. Chen Xiang memotong jarinya dan meneteskan darah ke palu hitam tersebut, namun tidak berpengaruh. Terlihat bahwa ini bukanlah senjata ajaib, hanya palu. 1 jam kemudian,
Chen Xiang pulih dengan cepat saat ini, dia hampir tidak bisa mengangkat palu, tetapi jika dia ingin mengayunkannya, dia harus menggunakan kekuatan naganya. Palu ini sangat kuat. Ekspresi Chen Xiang sedikit berubah, ada kekuatan atribut api yang mengerikan di dalam, dan tiba-tiba menjadi sangat panas. Ini memaksanya untuk segera memasukkannya kembali ke dalam kotak harta karun. Apakah lebih mudah bagiku untuk menggunakan atribut api Qi? Chen Xiang mencoba lagi. Kali ini dia hanya menggunakan atribut api Suzaku Qi, tapi itu tidak mudah sama sekali, tapi dia tidak bisa merasakan bagian dalam darinya. Palu, hanya panasnya saja. Saya pikir mungkin itu yang terjadi. Sume Yao berkata, suaranya membawa nada tidak percaya. Apa? Chen Xiang dan Long Sui bertanya dengan tergesa-gesa. Palu pengrajin ilahi. Itu digunakan untuk menempa 4 senjata ilahi gajah. Bai Yoyo berkata, Tuan kami pernah memberitahu kami sebuah rahasia tentang palu ini. Sume Yao melanjutkan, palu pengrajin ilahi yang saya tidak punya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ini sangat berat, dan terbuat dari api. Sangat kuat. Dikatakan bahwa itu adalah senjata pengrajin sihir saat itu. Chen Xiang menelan, dan palu yang digunakan oleh pengrajin sihir sebenarnya ada di tangannya, dan itu adalah hal yang tidak mencolok. 4 senjata ilahi gajah semuanya dibuat dengan palu ini, Chen Xiang tidak dapat mempercayainya. Kamu memiliki gambar busur ilahi Suzaku, dan sekarang kamu memiliki palu ini. Kamu akan memiliki kesempatan untuk membuat busur ilahi Suzaku dan mengumpulkan 4 senjata ilahi gajah di masa depan. Kata Bai Yoyo. Chen Xiang mengambil palu dengan paksa lagi. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk memukul kepala seseorang dengan palu. Dia ingin tahu seberapa kuat satu palu? Meskipun pisau pembunuh iblis Azur Dragon sangat kuat dan dapat diubah menjadi berbagai bentuk, namun tetap saja sangat terkenal bagaimanapun caranya. Tapi palu ini berbeda. Ini jelas merupakan senjata yang sangat baik untuk bepergian di rumah, membunuh orang, mengatur api, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jika kamu menggunakan kekuatan naga, kamu seharusnya bisa mengayunkannya, tapi itu akan jauh lebih lambat. Chen Xiang sekarang mulai mengangkat palu ke atas dan ke bawah untuk melatih kekuatan lengannya. Dia harus bisa beradaptasi dengan ini. Palu yang kuat dalam waktu singkat akan menjadi senjata untuk perbuatan jahatnya di kemudian hari. Chen Xiang tinggal di ruang rahasia sepanjang hari dan juga meminum berbagai pil binaraga. Hanya dalam 1 hari, dia hampir tidak bisa mengayunkan palu tanpa kekuatan naga. Sebelumnya, dia hanya bisa mengambilnya. Anak kecil, keluarlah jika mau. Adikku ingin bertemu denganmu untuk sesuatu. Long Huishan mengetuk pintu di luar. Chen Xiang ingat bahwa itu seharusnya menjadi pesta makan malam di mana beberapa kekuatan dari 3 keluarga besar lainnya datang. Ucapkan selamat kepada Long Huishan. Baru kemudian Chen Xiang ingat bahwa dia lupa mendapatkan bahan obat, dan dia buru-buru keluar dari ruang rahasia. Ada apa? Tanya Chen Xiang. Ketika Long Huishan melihat dia berkeringat, dia tahu bahwa dia sedang berlatih. Beberapa pria ingin melihat pedang naga es, terutama pria dari Gunung Shenglong. Mereka sepertinya menyalahkanku karena menyerahkan pedang naga es kepada orang luar. Long Huishan berkata dengan sedikit kemarahan di wajahnya, orang itu dari Gunung Shenglong sangat menyebalkan. Sebelum ayahku dan yang lainnya dibunuh, orang-orang ini mengabaikannya dan menonton kesenangan itu, tetapi setelah aku membunuh Long Song dan yang lainnya, mereka menuduhku kejam dan saling membunuh. Long Huishan jelas ada di sini, Chen Xiang menceritakan keluhannya karena hanya di depan Chen Xiang dia bisa memiliki kelembutan seorang wanita seperti sebelumnya. Apa itu Gunung Naga Suci? Chen Xiang merasa jijik saat mendengar kata naga suci. Long Sui sama dengannya. Mereka adalah keluarga Long dari silsilah naga suci. Mereka adalah manusia seperti kita, tetapi mereka memiliki darah naga suci di tubuh mereka. Mereka mengira mereka lebih tinggi dari kita, dan mereka sangat kuat, tetapi ternyata tidak. Seperti kita, silsilah naga es. Kuat kalau tidak mereka juga akan membangun kekuatan besar, tapi sekarang tampaknya mereka ingin mencaplok kita. Long Huishan berkata dengan marah, jika kamu membuatku kesal, kamu akan melakukan pembunuhan besar-besaran malam ini. Orang yang menyembunyikan harta karun di Gunung Keye saat itu. Silsilah naga suci pasti terlibat dalam masalah ini, itulah mengapa ada darah di sini. Bukankah itu hanya untuk melihat pedang naga es?
Biarkan saja mereka melihatnya. Jika mereka berani merebutnya, potong tangan mereka. Chen Xiang berkata, tunggu aku sebentar, aku akan melakukannya pergi dan mandi sendiri. Aku butuh bantuan adikku. Apakah kamu ingin mencucinya? Long Huishan tersenyum menawan. Ya. Chen Xiang mengangguk tanpa malu-malu. Cepat cuci, orang-orang itu sedang menunggu untuk melihat pedang naga es. Jika aku punya waktu berikutnya, aku akan mencucinya untukmu. Lihat dirimu, kamu benar-benar orang jahat. Long Huishan berkata sambil wajah memerah. Jika lain kali, saudari, kamu harus mencucinya bersamaku. Chen Xiang berkata dengan serius. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Long Huishan berbalik dan pergi. Bab 1124 Gunung Naga Suci. Chen Xiang sedikit khawatir dengan pedang naga es, karena dia baru saja menggunakannya untuk membuka kotak harta karun, dan semua kekuatan di dalamnya telah terkuras habis. Pada saat ini, sambil mencuci tubuhnya, dia memegangnya di tangannya. Dan mentransfer kekuatan ke dalam pedang naga es. Tidak butuh waktu lama bagi pedang naga es untuk mengeluarkan udara sedingin es. Setidaknya tidak terlihat seburuk sebelumnya. Jika dia ingin kembali seperti semula, dia harus menghabiskan waktu lama untuk menyalurkan kekuatan. Chen Xiang mengikuti Long Huishan ke Menara Naga Suci. Dalam perjalanan, Chen Xiang mengetahui bahwa ketika Menara Naga Suci awalnya dinamai, orang-orang dari Gunung Naga Suci hadir dan memintanya untuk dinamai menurut namanya, sehingga mendapat nama ini. Sekarang seorang wanita bernama Long Huishan telah mengambil kendali atas keluarga Long yang begitu besar. Wajar jika penduduk Gunung Shenglong merasa cemburu. Mungkin akan ada banyak masalah di masa depan. Di lantai 3 hotel, ada sekelompok orang berpakaian mewah, termasuk pria, wanita dan anak-anak. Ketika mereka melihat Long Huishan membawa Chen Xiang, mereka tahu bahwa mereka bisa melihat pedang naga es yang terhunus dengan mata kepala sendiri malam ini. Apakah pedang naga es diberikan kepada orang ini? Seorang pria parubaya dengan pakaian emas menatap Chen Xiang dengan dingin dengan ekspresi tidak setuju. Pedang naga es adalah sesuatu yang telah lama dia tatap. Ini bukan hadiah, ini hadiah. Tidak semua orang bisa mengeluarkan pedang naga es ini. Hanya mereka yang ditakdirkan untuk pedang naga es yang bisa melakukannya. Tuan Yun ditakdirkan untuk pedang naga es dan dapat dengan mudah mencabutnya. Pedang naga es, jadi aku berikan padanya, inilah yang aku janjikan padanya hari itu. Dengan cara ini, aku bisa mengandalkan Tuan Yun untuk memasuki kedalaman gua naga dan mendapatkan warisan leluhur naga es. Meskipun suara Long Huishan sangat lembut, semua orang tahu bahwa dia ada ketidakpuasan yang ekstrim dalam suaranya, seperti peringatan. Anda harus tahu bahwa pria parubaya berpakaian emas yang baru saja berbicara adalah orang terkuat kedua di Gunung Shenglong. Sekarang Long Huishan berani memperlakukannya seperti ini, dia sangat tidak bahagia. Di matanya, Long Huishan hanyalah sedikit gadis. Nama orang ini adalah Long De. Dia adalah orang terkuat kedua di Gunung Shenglong. Kamu harus berhati-hati terhadapnya. Dilihat dari sorot matanya barusan, sepertinya dia berencana menyerangmu secara diam-diam. Long Huishan mengirim pesan untuk Chen Xiang. Chen Xiang mengeluarkan pedang naga es. Dia dipanggil ke sini hanya untuk memamerkan pedang naga es. Dia tidak ingin tinggal terlalu lama untuk menghindari pengungkapan identitasnya. Long De mendatangi Chen Xiang, menatap pedang naga es dan berkata, jika kamu mencabutnya, itu berarti kamu ditakdirkan? Jadi bagaimana jika aku mencabutnya? Chen Xiang berkata, kamu sangat kuat, tentu saja kamu bisa menariknya keluar. Long De berkata berbalik dan melambai kepada seorang pemuda berpakaian emas, dan berkata, ini keponakanku, Long Xiong, yang juga putra saudara laki-lakiku. Dia baru saja melewati 9 kesengsaraan nirwana dan menjadi abadi. Anda harus bisa mencobanya. Putra orang terkuat di Gunung Shenglong. Meskipun dia baru saja menjadi manusia abadi, kekuatannya pasti tidak lemah. Melihat postur Shenglong Shan, dia ingin menggunakan pedang naga es. Berikan padanya. Kamu telah berbicara dengan Binglong. Inkarnasi Binglong hanya mengenali kamu dan Long Huishan. Tunggu saja dan lihat dia mempermalukan dirinya sendiri. Kata Long Sui. Meskipun Long Xiong adalah putra pemilik Gunung Shenglong, dia tidak memiliki kesombongan seperti itu. Dia memiliki wajah tampan dengan senyuman tipis, dan matanya yang dalam penuh dengan cahaya bijak.
Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa dia berbeda dari anak laki-laki pesolek itu. Orang ini sangat pandai menyembunyikan dirinya sendiri. Kota ini sangat dalam dan dia pasti akan menjadi sosok di masa depan. Ini adalah evaluasi Chen Xiang terhadap Long Xiong. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu, jangan salahkan saya jika terjadi kesalahan. Banyak orang meninggal karena terhunus pedang, kata Long Huishan dengan sungguh-sungguh. Lalu jika Xiong bisa mencabutnya, haruskah aku memberinya pedang naga es? Long De tampak sangat percaya diri. Tentu saja aku akan memberikannya padanya. Lalu, Chen Xiang melemparkan pedang naga es dengan santai. Long Xiong tiba-tiba menjadi bersemangat, karena dia menyembunyikan banyak kekuatan, membuat orang lain terlihat seperti dia hanyalah manusia abadi yang baru saja melangkah ke alam abadi, namun nyatanya dia sudah menjadi raja abadi. Dia percaya bahwa dia benar-benar mampu mengeluarkan pedang naga es, dan bahwa garis keturunan naga suci mereka memiliki metode rahasia untuk menahan naga es. Hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa pedang naga es ini telah mengalami perubahan besar, menyembunyikan inkarnasi naga es dan telah diaktifkan oleh naga es. Long Xiong meraih sarung pedang saat ini dan merasakan kekuatan dingin mengalir keluar. Dia segera menggunakan kekuatan naga suci untuk melawan. Kemudian dia memegang gagang pedang dan perlahan menariknya keluar, tetapi hanya sedikit. Bilahnya terbuka, semburan kekuatan sedingin es meledak dan menembus ke dalam tubuhnya. Ah! Long Xiong menjerit dan harus menggunakan kekuatan aslinya untuk menahan hawa dingin. Jika tidak, lengannya akan membeku. Long De juga terkejut, dan buru-buru melangkah maju, menampar pedang naga es dengan satu telapak tangan, lalu menekankan telapak tangannya ke lengan Long Xiong, menyalurkan kekuatan naga sucinya untuk membantu Long Xiong mengusir udara dingin. Chen Xiang mengambil pedang naga es, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jangan malu, saya baru saja mengatakan bahwa saya adalah manusia abadi, tetapi aura ini berada pada level raja abadi. Orang-orang dari Gunung Shenglong yang bermartabat akan sangat tidak tahu malu." Baru saja. Ketika Long Xiong menggunakan kekuatan terkuat naga suci, semua orang kuat yang hadir dapat melihatnya, dan mereka diam-diam membenci orang-orang di Gunung Naga Suci, tetapi dia melakukannya tidak berani mengatakan apapun. Namun, Long Huishan sangat marah. Wajah cantiknya sekarang tertutup embun beku, dan sepasang matanya memancarkan rasa dingin yang nyata, yang membuat seluruh tubuh Long Xiong gemetar. "Beraninya kamu berbohong padaku?" Long Huishan mengepalkan tangannya dan berteriak, "Keluar dari sini!" Long De dimarahi oleh seorang gadis kecil untuk keluar dari sini, yang membuatnya marah. "Long Huishan, jangan berpikir bahwa kamu sombong sekarang karena kamu adalah Raja Abadi. Lagi pula aku juga yang lebih tua darimu." Long Huishan berkata dengan dingin, "Long Song juga yang lebih tua dariku, tetapi kepalanya dipenggal olehku. Percaya atau tidak, aku juga bisa memotong milikmu." Melihat pembunuhan Long Huishan, orang-orang kuat yang menyaksikannya tercengang. Gadis kecil ini begitu kuat sehingga dia berani mengatakan ini kepada orang terkuat kedua di Gunung Shenglong. Kata-kata ini membuat mereka kagum pada kekuatan mereka. Hati. Long Huishan awalnya membenci penduduk Shenlongshan. Penduduk Shenlongshan selalu ingin mencaplok keluarga Long. Dia curiga Long Song berhasil membunuh ayahnya karena Shenlongshan berada di belakangnya. Chen Xiang juga baru saja mendengar Long Huishan menyebutkan bahwa keluarga Long menjual beberapa barang ke Gunung Shenglong dengan harga yang sangat rendah setiap tahun. Ini adalah bentuk penghormatan terselubung ke Gunung Shenglong. "Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, dan aku akan memberimu pelajaran hari ini." Long De marah dan meninju Long Huishan. Dia sebenarnya berencana untuk bermusuhan dengan kepala keluarga Long yang baru. Hari ini adalah untuk merayakan penunjukan kepala keluarga baru dari keluarga Long. Long Huishan tidak terkejut bahwa seseorang akan memprovokasi dia. Dia merasa ini hanya akan memberikan otoritasnya. Saat tinju menghantam Long Huishan, semua orang hanya merasakan semburan udara dingin. Tangan Long Huishan seperti kilat, dan dia meraih tinju Long De dalam sekejap. Semburan es tebal segera menyegel tangan Long De. Lapisan es tebal itu dengan cepat menyebar ke lengan Long De. Bab 1125 Pedang Suci Tujuh Naga. Siapa yang kamu anggap sebagai penatua? Silsilah naga esku dan silsilah naga sucimu sama sekali tidak sama. Mengapa kamu menceramahiku? Dengan kekuatanmu, kamu tidak layak. Suara dingin Long Huishan mengiringi semburan tawa udara dingin menyelimuti seluruh aula.
Dia meraih tinju Long De dan memutarnya dengan keras. Dengan klik, lengan beku Long De berubah menjadi pecahan es dan jatuh ke tanah. Satu lengan hilang. Long De terkejut, ekspresinya berubah, dan dia bergegas menjauh dari Long Huishan. Kembalilah dan beritahu saudaramu bahwa keluarga Long kami tidak akan lagi menjual sumber daya kepadamu dengan harga yang sangat rendah mulai sekarang. Juga, jika kamu berani memprovokasi silsilah nagasku lagi, aku akan menghancurkan gunung naga sucimu. Long Huishan menunjuk ke tangga, dia berkata, keluar dari sini sementara aku tidak memiliki niat membunuh. Long De sangat marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia membantu Long Xiong, yang kedinginan olehnya. Pedang naga es, dan segera tinggalkan menara Shenglong. Long Huishan segera meminta seseorang untuk mengganti pelakat menara Shenglong dan menggantinya dengan menara naga es. Dia benar-benar putus dengan Gunung Shenglong. Jika itu tidak terjadi malam ini, dia akan terus bertarung dengan Gunung Shenglong untuk menstabilkan keluarga Long. Shenglongshan bekerja sama, tetapi Shenglongshan mengganggunya, dan dia tidak tahan. Chen Xiang mengeluarkan pedang naga es dan setelah membiarkan semua orang melihatnya beberapa kali, Long Huishan juga mengumumkan bahwa makan malam telah selesai dan kembali ke rumah Long. Setelah kembali, Long Huishan dan Chen Xiang mengobrol sebentar lalu beristirahat, sementara Chen Xiang berlari ke ruang rahasia. Long Huishan, Raja Naga Wanita, berselisih dengan Shenglongshan. Pada saat ini, Chen Xiang harus berhati-hati terhadap manipulasi rahasia Shenglongshan, jadi dia mengesampingkan hal-hal lain dan memurnikan lebih banyak Zuishen Powder terlebih dahulu. Dia sekarang memiliki pil 5 elemen Suanyuan dan pil tempering tubuh Suanyuan, 2 bahan obat pil bermutu tinggi tingkat bumi, yang diberikan kepadanya oleh Long Huishan. Awalnya, dia berencana untuk menyempurnakan lebih banyak di hari-hari berikutnya untuk meningkatkan kekuatannya secepatnya. Mungkin. Tapi sekarang sepertinya dia harus membantu Long Huishan menjatuhkan Gunung Naga Suci. Mengenai situasi saat ini, Chen Xiang juga dapat melihat bahwa di antara 4 keluarga besar, meskipun keluarga Long kehilangan pemimpin klan beberapa waktu lalu dan mengalami pertikaian internal, kekuatannya pasti akan melemah secara signifikan. Tetapi Long Huishan mendapat bantuan dari Bing Long. Warisan, kekuatannya telah meroket, dan menjadi sebanding dengan penguasa nomor 1 di Gunung Shenglong hasilnya, kekuatan keluarga Long kini menjadi yang terkuat di antara 4 keluarga besar. Chen Xiang yakin Gunung Shenglong pasti akan berkolusi dengan 3 keluarga besar lainnya untuk secara khusus menangani keluarga Long. Siang hari berikutnya, Chen Xiang keluar dari ruang rahasia, dan Long Huishan baru saja kembali. Dia dan Shen Xiang tinggal di sebuah rumah untuk melindungi Chen Xiang, karena orang-orang di Gunung Shenglong sangat ingin mendapatkan pedang naga es. Apakah ada berita terbaru? Kamu mengerutkan Long De tadi malam, bukankah seharusnya mereka membiarkannya begitu saja? Chen Xiang menuangkan teh harum yang dibuat oleh Long Sui dan yang lainnya di Yaoring kepada Raja Naga Betina. Orang-orang di Gunung Shenglong tidak bodoh. Mereka tidak melakukan tindakan besar. Mereka tahu bahwa jika mereka memulai perang dengan saya sekarang, bahkan jika mereka bisa menang, vitalitas mereka akan sangat rusak. Long Huishan mencicipi Chen Xiang teh harum dan merasa jauh lebih bahagia. Hari ini dia bertemu dengan para tetua dan mendiskusikan banyak hal yang membuat kepalanya berat. Ada beberapa gerakan kecil. Mereka benar-benar ingin mendapatkan pedang naga es, jadi mereka mengirim seseorang untuk bersaing denganmu, berharap memenangkan pedang naga es dengan cara ini. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, jika ada manfaatnya untuk menang, aku akan pergi. Long Huishan menggelengkan kepalanya dan berkata, ada keuntungannya, tapi sebaiknya kamu tidak pergi. Orang-orang di Gunung Shenglong memang lebih kuat. Jika kamu pergi, aku khawatir identitas aslimu akan terungkap. Pisau pembunuh iblis naga azur milikmu jauh lebih kuat daripada pedang naga es yang jauh lebih berharga. Apa yang mereka gunakan untuk bertaruh denganku? Chen Xiang awalnya hanya bertanya dengan santai, dan dia tidak berniat untuk bersaing. Pedang yang disebut pedang naga api. Dikatakan bahwa setiap leluhur naga memiliki pedang saat itu. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan pedang naga api, kata Long Huishan. Cincin Yao Chen yang berisi pedang naga suci, dan sekarang ada pedang naga es. Jika dia mengalahkan orang yang dikirim oleh Gunung Naga Suci, dia akan memiliki 3 pedang seperti itu. Pilong kecil, ada berapa total naga leluhur? Chen Xiang bertanya buru-buru. Kalau dipikir-pikir,
Ada banyak naga leluhur, tapi satu-satunya yang memiliki pedang semacam itu adalah naga api, naga giok, naga putih, naga es, naga suci, naga hijau, dan naga beracun. Ya, hanya ada saja 7 di antaranya, disebut pedang suci 7 naga. Kata Long Sui. Naga beracun itu juga merupakan naga leluhur? Bukankah orang ini sudah mati? Naga beracun itu sangat kuat, oke? Dan dia memang nenek moyang dari silsilah naga beracun. Semua naga dibiarkan oleh langit dan bumi, kecuali untuk 5 unsur naga leluhur, logam, kayu, air, api, dan tanah. Selain itu, masih ada naga lain yang atributnya berbeda-beda, asal yang pertama bisa disebut naga leluhur. Naga api pedang ada tepat di depannya, bagaimana bisa Chen Xiang tidak tergerak? Sangat mungkin dia bisa mengumpulkan pedang suci 7 naga. Chen Xiang buru-buru meraih tangan Giok Long Huishan dan berkata, saya akan pergi, tolong bantu saya berjanji untuk pergi ke Gunung Shenglong. Tentu saja, Anda tidak dapat melampaui saya terlalu banyak dalam hal kultivasi, dan itu akan berada dalam batas, sebulan. Kamu tidak takut? Mengungkap identitasmu. Saya kira orang-orang dari Gunung Shenglong akan langsung bersaing dengan Anda dengan pedang naga api, yang dapat menahan dinginnya pedang naga es. Jika Anda tidak menggunakan pedang pembunuh iblis naga azur, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Long Huishan mengetahui kekuatan Chen Xiang dengan sangat baik, dan dia tidak membutuhkan yang lain. Dia merasa sulit bagi Chen Xiang untuk menang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Saudari Long, kamu meremehkan kekuatanku, kan? Long Huishan berkata dengan lembut, ini adalah kompetisi yang jujur. Saya tahu bahwa di kesempatan lain, Dewa Abadi mungkin tertipu olehmu. Mati, tapi itu berbeda sekarang. Jangan pergi, tidak masalah jika pedang naga es dimenangkan, tetapi bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Chen Xiang tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Saudari Long, tahukah kamu mengapa Kaisar Naga datang hari itu? Karena Pangeran Naga Suci terbunuh. Chen Xiang mengangguk dan berkata, ya, Pangeran Naga Suci memang terbunuh, tetapi tahukah Anda di mana dia dibunuh? Sejujurnya, saya punya suci pedang naga di tanganku. Kamu mendapat warisan ingatan naga es, jadi kamu harus tahu tentang pedang suci 7 naga. Long Huishan tiba-tiba membuka mulut kecilnya yang indah, dan pedang naga suci sebenarnya ada di tangan Shen Xiang. Apakah kamu membunuh Pangeran Naga Suci? Long Huishan mengirim pesan kepada Chen Xiang, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Pangeran Naga Suci seharusnya dibunuh oleh kepala sekolah Taiwan, karena Kaisar Naga telah mencurigai Chen Xiang sebelumnya, tetapi di akhir dia seseorang menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin Taiwan. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menipu Kaisar Naga. Sangat sulit untuk mewarisi Naga Suci, apalagi Naga Suci yang garis keturunannya sangat penting, sehingga Pangeran Naga Suci sangat berharga bahkan mendapatkan pedang Naga Suci. Pangeran Naga Suci tidak hanya dibunuh oleh Chen Xiang, tetapi juga dimakan olehnya, meski rasanya tidak terlalu enak, itu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Aku adalah kepala sekolah dari sekte penakluk naga. Aku tidak memiliki keahlian apapun. Apa menurutmu aku bisa sekuat itu di surga Kaisar? Sejujurnya, aku juga mendapatkan wangian Dewa Mabuk di Gunung Kekacauan. Chen Xiang tidak memberitahu Long Hui secara langsung Shan, dialah yang membunuh Pangeran Shenglong. Bab 1126 Era Baru. Oke, aku akan membantumu mengaturnya. Long Huishan mengeluarkan tangannya, yang baru saja disentuh dengan lembut oleh Chen Xiang. Dia menjerit, kamu bajingan kecil, kamu berani mengambil keuntungan dariku. Pemimpin klan, seseorang mencarimu, sangat kuat. Sebuah suara tiba-tiba datang dari jimat giok yang Long Huishan letakkan di atas meja. Long Huishan memutar matanya ke arah Chen Xiang yang tersenyum jahat, dan bertanya, siapa dia? Dia bilang namanya Lu Qinlian, dia datang dari surga, dan dia ingin mendiskusikan beberapa bisnis denganmu. Chen Xiang tiba-tiba membuka mulutnya. Ratu Iblis Lu Qinlian sebenarnya datang ke sini, tapi ini hal yang baik, dengan hubungannya dengan Lu Qinlian dan Long Huishan pasti bisa menjadi teman. Tanyakan padanya, apakah ada orang lain? Chen Xiang mengirim pesan ke Long Huishan. Apakah ada orang lain? Long Huishan bertanya sambil memegang jimat giok. Ya, 2 pria tua dan 2 wanita yang sangat cantik. Chen Xiang merasa bahwa dia harus mengenal 2 pria tua dan 2 wanita itu, suruh seseorang membawa mereka ke sini.
Saya kenal Lu Qinlian, dia sangat kuat dan ahli dalam segala hal menggunakan racun. Dia juga Raja Iblis. Raja Iblis? Dia masih menggunakan racun. Long Huishan memandang Chen Xiang dengan aneh. Raja Iblis yang menggunakan racun sangat kuat. Bahkan dia sangat takut, tetapi Chen Xiang sebenarnya tahu orang seperti itu. Long Huishan segera memerintahkan seseorang untuk membawa Lu Qinlian dan yang lainnya ke sini. Mereka tiba di sini dengan sangat cepat, dan Chen Xiang juga tahu siapa kedua lelaki tua itu. Mereka adalah Du Hai, ramuan abadi, dan Li Baojun, tetua dari sekte penakluk naga. Dan kedua wanita itu adalah Hua Xiang Yue yang menawan dan cantik serta Wu Qianqian yang anggun dan halus. Mereka semua adalah alkemis, jadi tidak mengherankan jika datang ke sini. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang mengenali Chen Xiang, tetapi Hua Xiang Yue memiliki beberapa kecurigaan. Dia adalah budak perempuan Chen Xiang dan pernah memiliki hubungan dengan Chen Xiang dan memiliki kontak yang sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak yakin. Begitu mereka masuk, Hua Xiang Yue melihat ke arah Chen Xiang, yang membuat Lu Qinlian menariknya dengan lembut dan memberi isyarat padanya untuk tidak bersikap kasar, karena ketika mereka datang, mereka telah menyelidiki orang populer di sekitar Long Huishan ini. Long Huishan secara alami tahu bahwa Chen Xiang mengenal orang-orang ini. Keterampilan penyembunyian Chen Xiang memang sangat kuat. Dia tidak akan bisa mengenali Chen Xiang, tetapi wanita bangsawan dan menawan di depannya menatap Chen Xiang begitu dia datang. Jelas sekali setelah melihat sesuatu, Long Huishan menyimpulkan bahwa kecantikan yang sangat menawan ini pasti memiliki hubungan yang baik dengan Chen Xiang. Setelah Long Huishan meminta para pelayan untuk mundur, Chen Xiang langsung tertawa. "Bajingan kecil, itu kamu." Hua Xiang Yue maju selangkah, meraih telinga Chen Xiang, dan bersenandung, "Kamu mengkhawatirkan orang sampai mati, dan kamu sangat tidak jujur hanya bersembunyi di sini." Lu Qinlian, Du Hai, Li Baojun dan Wu Qianqian tertegun sejenak, dan segera menyadari bahwa pria populer di sekitar Long Huishan, anak laki-laki yang membantu Long Huishan menjadi Raja Naga Wanita, ternyata adalah Chen Xiang. Chen Xiang mengubah kembali penampilannya dan berteriak, "Gadis kecil, aku paman juniormu, jadi aku tidak boleh kasar." Hua Xiang Yue melepaskan Chen Xiang dan mendengus. "Kita semua adalah kenalan. Tidak perlu bersikap sopan. Mari kita duduk dan berbicara." Chen Xiang tertawa dan berkata, "Penatua Li, berhentilah berpura-pura menjadi orang tua. Kamu bukan aku. Apa yang kamu takutkan?" Li Baojun tersenyum. Berkata, "Saya sudah terbiasa, bagaimana Anda bisa begitu tampan sepanjang hari, menggoda wanita di mana-mana." Setelah Chen Xiang memperkenalkan orang itu, dia bertanya, "Saudari Lu, kenapa? Kamu datang untuk menemui Raja Naga." Lu Qinlian dan Du Hai sangat kuat, yang satu adalah pengguna racun, dan yang lainnya adalah ahli alkimia. Status ini dianggap cukup baik di dunia ramuan suci di sini. Setelah kematian kepala sekolah Taiwan, Du Hai tidak memiliki musuh. Dia telah berjanji kepada Chen Xiang sebelumnya untuk membantu Chen Xiang menemukan teman-temannya. Setelah dia pergi ke lembah Zilan, dia melihat wanita-wanita itu, tetapi di antara mereka hanya Wu Qianqian, Hua Xiang Yue dan Lu Qinlian datang karena sedang mencari bahan obat dalam jumlah besar, dan akhirnya dia menemukan Li Baojun. "Saya hanya berpikir karena kita semua wanita, lebih mudah untuk berbicara satu sama lain, terutama tentang kerjasama." Lu Qinlian tersenyum. Dia mengenakan gaun hijau muda, yang membuatnya terlihat sangat cantik, dan wajahnya yang halus juga membuat dia melihatnya. Kedengarannya mudah didekati. "Karena kamu adalah teman anak laki-laki ini, kamu juga temanku." Long Huishan sangat baik kepada Chen Xiang, karena tanpa bantuan Chen Xiang, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. "Kita perlu menemukan beberapa bahan obat." Lu Qinlian memandang Du Hai dan berkata, "Ini membutuhkan bantuan kekuatan besar agar lebih mudah menemukannya." Long Huishan mengangguk dengan sigap dan berkata, "Tidak masalah, kamu teman-teman dapat menemukannya dengan lebih mudah. Tuliskan saya daftarnya dan saya akan meminta seseorang untuk menemukannya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda." Lu Qinlian dan yang lainnya sangat mengagumi Chen Xiang saat ini karena benar-benar terhubung dengan ini Raja Naga Betina dan memiliki hubungan yang baik. Long Huishan mengambil daftar yang diberikan oleh Lu Qinlian dan yang lainnya dan pergi mengatur agar orang melakukannya. Bahan obat termasuk beberapa racun dan bahan obat tingkat surga untuk alkimia.
Dia juga mampir untuk membantu Chen Xiang mengatur kompetisi. Apakah Xian Youlan dan yang lainnya bersamamu? Mengapa mereka tidak berkumpul? Chen Xiang sedikit kecewa. Mereka sibuk. Di bawah bimbingan Zilan yang sangat cantik, mereka berlatih keras. Meng Er dan Xing Yue akan menjadi abadi. Saya khawatir mereka tidak berencana untuk kembali ke Kaisar Surga, yang akan mempengaruhi promosi masa depan mereka. Jika mereka ingin pergi ke surga, saya akan pergi bersama mereka. Apa yang dikatakan Hua Xiangyue adalah apa yang diharapkan Chen Xiang sebelumnya. Ini adalah wanita yang memiliki hubungan dekat dengannya. Jika mereka dapat dengan aman melewati alam nirwana dan menjadi abadi, dia akan bahagia di dalam hatinya. Sangat bahagia. Surga adalah platform untuk menjadi orang kuat, dan juga tempat dia akan pergi di masa depan. Xian dan Youlan akan menjadi penguasa kerajaan surgawi senjata ilahi dan lembah Icewin, tetapi mereka tampaknya sedang terburu-buru untuk pergi ke surga, jadi tampaknya kerajaan surgawi senjata ilahi dan lembah Icewin akan dibiarkan begitu saja. Klan Taiyu yang harus diurus. Hua Xiangyue berkata lagi. Chen Xiang memandang Wu Qianqian. Kekuatan Wu Qianqian tidak rendah. Dia pernah berpetualang sebelumnya dan mendapatkan sejenis bunga yang menyebabkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Sepertinya dia akan pergi ke surga. Oh, cepat atau lambat aku akan pergi ke sana. Hanya saja tidak mudah bagiku untuk pergi ke sana, Chen Xiang menghela nafas. Jangan khawatir, orang tua Meng Er sangat kuat, dan kekuatan mereka di surga juga bagus. Ketika saatnya tiba, Xian dan Youlan juga akan hidup dengan baik di surga. Hua Xiangyue berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kita akan berada di surga di masa depan. Kita akan bersatu kembali di surga Kaisar. Li Baojun berkata, kekuatan pengkhianat itu telah menyerah pada surga Kaisar. Tetapi setelah mereka dapat naik ke surga Kaisar di masa depan, mereka pasti akan memicu badai berdarah. Jika kita terus tinggal di surga Kaisar, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan kita. Meskipun surga Kaisar perlahan pulih, tapi itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Lu Qinlian mengangguk dan berkata, apa yang harus Anda lakukan adalah menstabilkan fondasi kekuatan Anda setelah meninggalkan Ditian. Chen Xiang merasa bahwa dia masih bisa tinggal di Ditian untuk sementara waktu. Waktunya, sebelum dia naik ke surga, dia harus menghilangkan beberapa bahaya yang tersembunyi. Saat mereka kembali ke Ditian, itu akan menjadi era generasi baru mereka. Bab 1127 Pemandian Seksi. Duhai dan yang lainnya baru saja tiba di kota suci dan belum pernah berkunjung ke sini sebelumnya. Kemudian, Li Baojun mengikuti Duhai dan berkata dia akan mendaftar untuk menjadi alkemis medali emas, dan kemudian membuat alkimia di toko keluarga Long untuk mendapatkan beberapa kristal peri atau semacamnya. Lu Qinlian, sebaliknya, mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan dan buru-buru meninggalkan keluarga Long. Qian, kamu tidak terlalu menderita dengan mengikutinya, kan? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu menjadi semakin cantik, dan kamu masih sangat kuat. Chen Xiang tersenyum pada Wu Qianqian. Saudari Xiangyue sangat baik padaku. Tapi kamu tetap sama, selalu menimbulkan masalah kemanapun kamu pergi. Wu Qianqian tersenyum lembut dan indah. Bukan hanya kamu yang berhutang, tapi kamu selalu menggoda wanita. Jika kamu tidak bersama Ratu Iblis, aku tidak akan tahu kalau hubunganmu dengannya begitu baik, begitu pula Yan Zilan dan Duya Nyao di Lembah Zilan. Menurutku kepala sekolah penakluk nagamu harus diganti namanya menjadi kepala sekolah gadis kerajaan. Hua Xiangyue bersenandung, suaranya sedikit cemburu. Mereka semua adalah temanku, tidak seperti yang kamu pikirkan. Selain itu juga karena pesonaku. Jika aku tidak sedikit mampu, apakah aku bisa berteman dengan mereka? Chen Xiang dengan cepat menjelaskan, meskipun dia pernah mempunyai pemikiran seperti itu, lagi pula dia laki-laki, dan tidak mungkin tidak mempunyai pikiran jahat ketika menghadapi kecantikan. Ada banyak wanita cantik di sekitar Chen Xiang, tetapi satu-satunya yang berhubungan seks dengannya adalah Sui Xianxian, istri kandungnya, dan kemudian Hua Xiangyue, gadis budak yang menawan dan cantik. Qian, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, terima kasih telah membantuku terakhir kali. Wu Qianqian tersenyum, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Ini adalah apa yang kamu sering dibicarakan denganku sebelumnya. Apa yang kamu katakan?
Persetan di depanku, kamu tidak menganggapku serius. Hua Xiangyue berkata dengan cemberut yang disengaja. Dia tahu perasaan Wu Qianqian terhadap Chen Xiang, dan dia tidak bisa hentikan. Gadis Xiangyue, apakah kamu mengisyaratkan kepadaku untuk memperkosamu? Chen Xiang dengan jahat mengirim pesan ke Hua Xiangyue. Tuan, saya sangat takut. Hua Xiangyue mengirim pesan kepada Chen Xiang dengan senyum centil. Hal ini membuat api jahat Chen Xiang meningkat, dan dia berharap dia bisa mengeksekusi budak wanita yang menakjubkan ini di tempat. Namun, Wu Qianqian ada di sini, dan dia sedikit malu. Tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah pemimpin dari sekte penakluk naga. Dengan kekuatan dan identitasnya, dia harus dianggap sebagai orang yang harmonis. Hua Xiangyue, Master dan Xiang Taoyuan, berada pada posisi yang sama, jadi tidak ada masalah untuk datang menemuinya. Hua Xiangyue awalnya adalah penatua dan Wu Qianqian paling tahu tentang perselingkuhan antara dia dan Shen Xiang di Istana Taidan. Selain itu, dia telah mengikuti Hua Xiangyue untuk sementara waktu, dan dia sangat mengetahui hubungan emosional antara Hua Xiangyue dan Shen Xiang. Sehat. Di malam hari, tidak ada orang lain yang kembali, dan Chen Xiang ada di sini untuk mendiskusikan pengalaman alkimia hari itu dengan Hua Xiangyue dan Wu Qianqian. Meskipun dia hanya bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat bumi sekarang, pengalamannya sangat berguna bagi Hua Xiangyue dan Wu Qianqian, semuanya sangat berharga. Terutama penjelasannya yang unik dan ide-idenya yang tidak dibatasi, yang banyak menginspirasi kedua wanita tersebut. Wu Qianqian sekarang dapat menyempurnakan pil kelas menengah tingkat bumi. Kemajuan semacam ini mengejutkan Chen Xiang. Wu Qianqian memiliki petualangan sebelumnya. Setelah memakan buah misterius, dia diperkuat dalam semua aspek. Dia juga memiliki Pegasus api putih. Dia juga menyebutkan bahwa dia dapat mengandalkan Pegasus api putih untuk meningkatkan jiwa api milik seseorang, dapat mengubah jiwa api menjadi jiwa api putih, tetapi akan membutuhkan waktu untuk berhasil. Chen Xiang kembali ke kamar, tetapi saat ini, yang terpikir olehnya hanyalah sosok peri Hua Xiangyue. Dia melepaskan kekuatan sucinya dan mengirim pesan ke Hua Xiangyue, iblis bunga kecil, datang dan tunggu aku sampai mandi. Tidak, aku di sini. Berlatih dengan Qianqian, aku menemukan bahwa setelah menggabungkan jiwa api Ziweiku dengan jiwa api bintang birunya, itu dapat membantunya meningkatkan level jiwa apinya. Hua Xiangyue menjawab. Jadi begitu. Jika kamu berlatih kultivasi ganda, itu akan lebih cepat. Biarkan aku membantunya. Chen Xiang berkata dengan tulus. Dasar bajingan kecil, ini semua ada di pikiranmu. Hua Xiangyue berkata sambil tersenyum, aku tidak keberatan dengan masalah antara kamu dan Qianqian, tapi kamu tidak bisa melakukannya dengan paksa. Pertama kali seorang wanita sangatlah penting. Meninggalkan akhir yang bahagia untuk orang lain. Kenangan. Hua Xiangyue juga tahu bahwa Chen Xiang relatif jujur. Meskipun dia telah berhubungan dengan banyak wanita cantik, dia dan Wu Qianqian adalah satu-satunya yang benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Baik. Aku akan menunggumu sebentar lagi. Setelah Hua Xiangyue selesai berbicara, dia berhenti dan meninggalkan kamar Wu Qianqian, untuk berlatih sendirian. Di dalam bak mandi, tubuh batu giok halus Chen Xiang dan Hua Xiangyue terjerat, sepasang tangan besar membelai mereka, dan mereka berciuman dengan penuh gairah. Hua Xiangyue yang menawan kadang-kadang mengeluarkan erangan penuh nafsu, yang membuat api jahat Chen Xiang lebih kuat. Chen Xiang dengan panik membelai tubuh batu giok cantik tanpa cacat itu dan tersentak, peri kecil, aku sangat merindukanmu. Hah, aku merindukanmu tapi aku tidak tahu bagaimana cara mencintaimu, kasar sekali. Hua Xiangyue berteriak pelan, ada suara, lalu semburan ombak harum muncul di bak mandi. Hua Xiangyue dan Shen Xiang sudah lama tidak bercinta, mereka berjuang lama sebelum memasuki kondisi kultivasi ganda. Bajingan kecil, mengapa dantianmu begitu aneh? Hua Xiangyue berbaring di dada Shen Xiang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang sedikit kemerahan. Setelah budidaya ganda, tingkat budidaya Hua Xiangyue telah meningkat pesat, dan jiwa apinya juga menjadi lebih kuat. Dia tidak tahu apa tingkat jiwa api Chen Xiang, tetapi itu benar-benar dapat membuat jiwa api Ziwei-nya menjadi seperti ini semua. Tiba-tiba. Sungguh menakjubkan. Jika dia tidak memiliki kontak dekat dengan Shen Xiang, dia tidak akan mengetahui semua hal aneh tentang Chen Xiang.
Chen Xiang memeluk kecantikan itu dan tertawa dan berkata, inilah manfaat dari kultivasi ganda. Jika jiwa api bulan ungu Anda naik lebih jauh, Anda seharusnya bisa berubah menjadi jiwa api putih. Tidak butuh waktu lama. Selama budidaya ganda, itu tidak hanya akan membantu Hua Xiangyue meningkatkan kekuatan dan kualitas jiwa apinya, tetapi Chen Xiang juga perlahan-lahan akan membiarkan Hua Xiangyue memiliki garis keturunan karena garis keturunan naga gioknya. Saat fajar, Hua Xiangyue keluar dari kamar Chen Xiang dengan segar. Wu Qianqian sedang menarikan pedangnya di halaman. Ketika dia melihat wajah Hua Xiangyue yang kemerahan dan menawan, dia tahu kemana perginya Hua Xiangyue, yang tiba-tiba pergi tadi malam. Saya tidak menyangka Hua Xiangyue dan Shen Xiang telah mengembangkan hubungan seperti itu, jadi dia hanya bisa menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Qianqian, anak ini memiliki banyak bahan obat untuk ramuan tingkat tinggi tingkat bumi. Jarang sekali bisa bersamanya. Wu Qianqian bercanda, matanya yang indah penuh dengan ambiguitas. Gadis sialan, kamu semakin berani. Hua Xiangyue berkata dengan wajah memerah. Saudari Xiangyue, saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu begitu sensitif? Wu Qianqian terkekeh. Chen Xiang dan Hua Xiangyue tidur nyenyak tadi malam, terutama Chen Xiang, dia sangat gugup selama berhari-hari, dan tadi malam adalah malam paling santai baginya. Chen Xiang berjalan ke halaman dan melihat Hua Xiangyue dan Wu Qianqian bermain-main. Jadi dia bertanya, gadis Xiangyue, apakah kamu ada hubungannya dengan alam suci bulan ungu? Bab 1128 menang atas duhai. Hua Xiangyue berasal dari alam bulan ungu, dan Chen Xiang merasa bahwa dia harus memiliki pengetahuan tentang alam suci bulan ungu, karena hal pertama yang dia lakukan ketika kembali adalah menghancurkan alam suci bulan ungu. Alam suci bulan ungu awalnya berada di alam bulan ungu. Meskipun saya memiliki jiwa api bulan ungu, saya tidak ada hubungannya dengan alam suci bulan ungu. Jika Anda ingin mengacaukan alam suci bulan ungu, silakan saja dan lakukan. Jangan khawatirkan aku. Chen Xiang ada juga pil surgawi dari Master Ziwei di sini. Selama budidaya ganda tadi malam, dia mengambil kesempatan untuk mentransfer sedikit kekuatan jiwa api dari Master Ziwei ke Hua Xiangyue, membuat jiwa apinya menjadi lebih kuat. Ketiga gadis itu, Hua Xiangyue, Dongfang Xinyue dan Liu Meng'er, akan melewati 9 kesengsaraan nirwana, setelah kembali ke surga kaisar. Begitu mereka melewatinya, mereka dapat terbang ke surga. Hal yang sama berlaku untuk menghabiskan waktu di alam ramuan suci ini. Ketika saatnya tiba, suatu kekuatan akan muncul di surga. Selama Anda tidak melawan, Anda dapat tersedot ke surga oleh kekuatan itu. Hua Xiangyue adalah seorang alkemis. Kekuatannya telah meningkat lebih cepat daripada Liu Meng'er dan yang lainnya, jadi dia membawa Wu Qianqian keluar untuk bermain sekarang. Hua Xiangyue dan Dongfang Xinyue sama-sama berlatih kultivasi laten, terutama Liu Meng'er. Sui Xianxian dan Leng Youlan harus dilatih. Inilah sebabnya Liu Meng'er tidak membiarkan Sui Xianxian, Leng Youlan dan Chen Xiang bersama, karena dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membiarkan kedua muridnya mewarisi mantelnya. Oleh karena itu, Liu Meng'er pun jarang menghabiskan waktu bersama Shen Xiang, namun akan ada peluang di masa depan, hal ini telah disepakati sebelumnya oleh Chen Xiang dan Liu Meng'er. Mari kita sempurnakan pil pengembalian kehidupan terlebih dahulu. Ini adalah bahan obat pil pengembalian kehidupan, hanya ada lebih dari 30 salinan, saya akan menyimpannya untuk saat ini. Chen Xiang mengeluarkan tas penyimpanan. Hua Xiangyue mengambilnya begitu saja dan menyerahkannya kepada Wu Qianqian. Ayo pergi, mulai berlatih sekarang. Begitu mereka berdua pergi, Long Huishan, Raja Naga Wanita, kembali. Mereka setuju, tapi mereka bertekad menggunakan senjata untuk bersaing denganmu. Waktunya ditetapkan 1 bulan kemudian, dan orang yang bersaing denganmu adalah anggota silsilah naga suci yang telah selamat dari 7 kesengsaraan nirwana. Itu dikatakan bahwa garis keturunannya sangat murni, dan dia masih muda. Kamu sangat kuat. Apakah kamu benar-benar yakin akan menang? Long Huishan tahu betul bahwa pedang naga suci dapat menahan pedang naga es. Jika Chen Xiang menggunakan pedang pembunuh iblis naga azur, dia pasti akan terlihat karena akan ada banyak orang kuat yang datang untuk menonton pertempuran. Manusia di Gunung Naga Suci adalah akan datang juga. 7 kesengsaraan? Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya.
Ini jelas meremehkannya. Bahkan jika naga suci yang asli datang, dia masih akan menjatuhkannya ke lututnya, meskipun dia tidak bisa menggunakan Azure Dragon Demon, pisau pembunuh. Kamu tidak percaya? Jika aku benar-benar menang, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Senyum jahat di wajah Chen Xiang membuat Long Huishan diam-diam meludah. Apa yang terjadi? Long Huishan menduga ini bukan hal yang baik. Bantu aku memeriksa apa yang terjadi di kuil api di sini. Pada makan malam terakhir, aku merasa ada orang-orang dari kuil api. Chen Xiang berbisik, kuil api ini bukan hal yang baik. Long Huishan mengerutkan kening dan berkata, bukankah kuil api itu bagus? Sejauh yang saya tahu, kuil api sangat misterius dan saya tidak tahu di mana tersembunyinya. Tapi 4 keluarga besar kami dulunya merupakan kekuatan yang berafiliasi dengan kuil api. Sekarang kuil api berangsur-angsur memudar dan tidak berhubungan dengan kita. 4 keluarga besar memiliki sedikit persimpangan, jadi saya mungkin tidak mengetahui banyak. Kuil api memang muncul di sini. Chen Xiang memandang orang-orang di kuil api sebagai harta karun, karena sebagian besar orang di kuil api memiliki jiwa api. Ya, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu. Dalam 1 bulan, kamu akan bersaing dengan anak dari Gunung Shenglong itu. Ngomong-ngomong, aku akan bertanya tentang anak itu sehingga kamu bisa memahami musuhnya. Long Huishan baru saja kembali, dan dia segera pergi, tapi dia sibuk dengan urusan Chen Xiang. Kalau tidak dia akan tetap tinggal di sini untuk berlatih. Chen Xiang berlari kembali ke ruang rahasia, sambil menggunakan kungfunya untuk memadatkan cairan ciptaan ilahi, dia memegang palu pengrajin ilahi untuk melatih kekuatannya. Bahkan dengan kekuatan tubuh abadi dan iblisnya, itu sulit baginya untuk mengayunkan palu pengrajin ilahi ini. Dia hanya bisa menggunakan Qian Kun. Menjadi sangat marah. Palu ini untuk membuat besi, tapi di sini tidak nyaman. Jika palu ini digunakan untuk memukul di sini, rumah bisa hancur. Butuh waktu sebulan baginya untuk terbiasa mengayunkan palu. Setidaknya itu tidak terlihat terlalu berat baginya, dan dia bisa mengayunkannya dengan bebas dan menggunakannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tuan Du, apakah Anda merasa bosan tinggal di dunia ramuan suci ini? Apakah Anda ingin pergi ke Ditian? Meskipun sumber daya di sana tidak sebaik di sini, namun lebih luas daripada di sini, dan jika Anda memiliki kekuatan untuk pergi ke sana, hampir tak terkalahkan. Li Baojun berkata, dia tahu bahwa sekte penakluk naga membutuhkan kekuatan alkimia semacam ini, dan jika dia bisa menggalinya ke surga kaisar, dia bisa menyelamatkan banyak hal. Saudara Li, Anda membantu bocah Chen Xiang itu untuk memenangkan hati saya, kan? Hehe. Duhai sudah menemukan jawabannya. Mereka berdua berkeliling di beberapa toko alkimia besar untuk melihat level para alkemis di sini. Alkemis setingkat mereka terkadang bisa mengetahui banyak hal dari aroma alkimia. Tuan Du, apakah Anda bersedia berhenti pada tahap keabadian ramuan? Kata Li Baojun. Ada obat mujarab kelas 9. Sekarang saya hanyalah obat mujarab kelas 3 yang hanya bisa memurnikan ramuan kelas 3. Tentu saja saya ingin mengambil langkah selanjutnya, tapi saya tidak tahu kapan. Ditian belum dewasa namun, dan sumber dayanya terlalu langka. Sudah. Duhai menggelengkan kepalanya. Itu benar, tetapi kamu harus tahu bahwa Chen Xiang adalah orang aneh. Dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak bahan obat tingkat tinggi. Dia selalu bisa menghasilkan beberapa bahan obat tingkat tinggi. Tidakkah menurutmu itu aneh? Terlebih lagi yang aneh adalah bahan obat kelas atas ini seperti kubis di matanya, kata Li Baojun. Duhai mengangguk, dia juga curiga Chen Xiang memiliki kemampuan menanam bahan obat dengan cepat. Aku akan memikirkannya. Duhai benar-benar lelah tinggal di dunia ramuan suci, dan saat ini hanya dia dan Du Yanyao yang tersisa di keluarga dunia. Mereka berdua sedang berjalan di sebuah hotel ketika mereka tiba-tiba mendengar seseorang berkata, kalian semua harus tahu bahwa kepala kedua Sheng Longshan dipotong lengannya oleh Raja Naga Wanita. Sheng Longshan tampaknya bertekad untuk mendapatkan pedang naga es. Sekarang mereka benar-benar bersatu dengan kuil api, menggunakan pedang naga api untuk bertaruh, dan menantang selebriti di sebelah Raja Naga Wanita. Ya, aku mendengarnya. Ada juga rumor tentang 7 pedang suci naga. Bukan hanya 7, tapi 2 di antaranya bisa sangat kuat. Pedang naga es dan pedang naga api adalah 2 di antaranya.
Meskipun itu adalah pertarungan antara dua orang di alam nirvana, tapi itu masih sangat menarik. Salah satunya adalah selebriti di sebelah Raja Naga Wanita, dan yang lainnya berasal dari Gunung Shenglong. Dia memiliki garis keturunan naga suci yang sangat murni. Konon dia adalah putra dari kepala Gunung Shenglong. Bos ini sungguh sakti, sepertinya dia punya banyak putra yang sakti. Itu karena dia juga punya banyak wanita cantik, haha. Kelompok binatang ini mengobrol tentang wanita. Bab 1129 Bayangan Kuil Api. Li Baojun dan Duhai saling memandang dan menggelengkan kepala. Orang populer di sebelah Raja Naga adalah Chen Xiang. Wajar jika Chen Xiang mendapatkan pedang naga api, tetapi kuil api membuat Li Baojun sedikit khawatir. Tuan Du, apakah Anda tahu tentang kuil api? Li Baojun bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu banyak tentang itu. Dikatakan bahwa dia sangat berkuasa di surga, kata Duhai. Alasan mengapa kuil api begitu kuat adalah karena banyak dari mereka memiliki jiwa api, dan ada juga beberapa alkemis top. Wajah Li Baojun sangat serius, namun, jiwa api mereka diperoleh dengan cara yang sangat kejam. Bagaimana menurutmu? Duhai tidak tahu banyak tentang ini, yang lebih saya ketahui adalah kuil penindas iblis. Apakah kuil api memiliki hal seperti itu? Li Baojun berkata dengan marah, kuil api memiliki kekuatan yang dapat mengekstrak energi orang lain. Jiwa api. Jika Anda tidak tunduk pada kuil api mereka, akibatnya jiwa api akan terekstraksi, terutama jika Anda diketahui memiliki jiwa api yang baik. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, kuil api telah menjarah banyak jiwa api dari berbagai tempat dan secara khusus memberi penghargaan kepada mereka. Mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada seluruh tubuh. Duhai mengepalkan tinjunya. Mengekstraksi jiwa api orang lain benar-benar membuat orang dengan jiwa api merasa berbahaya, terutama ketika kekuatan yang sangat kuat sedang melakukan hal ini. Anak itu tidak bisa menggunakan pedang itu. Jika dia hanya menggunakan pedang naga es, pasti akan sulit untuk menahan kuil api. Kuil api pasti memiliki skill atribut api yang sangat kuat, khusus digunakan untuk menahan pedang naga es. Duhai sedikit khawatir tentang Shen. Melambung. Hal yang sama berlaku untuk Li Baojun. Chen Xiang tidak dapat mengungkapkan identitasnya di sini, jika tidak maka pasti akan menimbulkan banyak masalah, dan bahkan menyebabkan 3 keluarga besar lainnya, Gunung Shenglong dan kuil api menyerang keluarga Long. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Chen Xiang telah memperoleh keterampilan penting dari kuil api, teknik Dewa Api. Oleh karena itu, menghadapi kuil api, Chen Xiang hanya akan tersenyum lebih bahagia. Jika pihak lain memiliki api jiwa, itu seperti mengiriminya jiwa api. Sekarang dia memiliki jiwa api. Jiwa api putih diperoleh dengan membunuh Tuan Wang dan diserahkan kepada Sume Yao di masa depan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan lagi mengumpulkan jiwa api. Tentu saja, semakin banyak hal ini, lebih baik. Metode Chen Xiang dalam mengekstraksi jiwa api jauh lebih baik daripada metode orang-orang di kuil api, tetapi semua orang yang dia ekstrak jiwa apinya mati. Setelah Li Baojun dan Duhaina menjadi alkemis medali emas, mereka tinggal di ruang rahasia alkimia di dalam toko pil keluarga Long sepanjang hari. Memperbaiki pil tingkat rendah juga membantu mereka menguasai keterampilan alkimia. Ada beberapa keterampilan alkimia yang luar biasa, seperti itu ditingkatkan dengan menyempurnakan ramuan tingkat rendah. Di keluarga Long, Chen Xiang selalu menghabiskan waktu di tempat tidur bersama Hua Xiangyue, seorang gadis budak yang menakjubkan, hingga tengah malam, bolak-balik hingga tengah malam sebelum memulai kultivasi gandanya. Setelah Long Huishan mengetahui hal ini, dia mengutuk dalam hatinya. Dia tidak menyangka Chen Xiang akan dekat dengan keponakannya. Dia tahu urusan Chen Xiang lebih baik. Dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki istri yang sangat cantik. Ada banyak wanita di sekitarnya, tetapi hanya Sui Xianxian yang mengumumkan hubungan mereka ke publik. Biasanya, Hua Xiangyue selalu memanggil Chen Xiang pamannya, tetapi di malam hari, Chen Xiang memanggilnya peri kecil. Long Huishan hanya bisa tersipu ketika mendengar ini. Gadis kecil kian-kian ini tampaknya tertarik pada pria jahat kecil itu. Orang jahat kecil itu tidak menyerang kian-kian. Ini tidak masuk akal. Long Huishan sedang berbaring di tempat tidur dan berpikir secara acak. Sudah beberapa hari berturut-turut, tetapi dia masih belum terbiasa,
karena Chen Xiang dan Hua Xiangyue berada di kamar tidak jauh darinya. Meskipun kedap suara di dalamnya sangat bagus, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Aku sudah lama tahu kalau anak laki-laki ini bukan pria baik. Dia selalu bernafsu saat melihat wanita. Mungkinkah Lu Qinlian, Ratu Iblis, juga mabuk olehnya? Dia adalah Raja Abadi, bagaimana, bisakah anak nakal seperti itu begitu mudah padanya? Apakah anak ini benar-benar sangat mampu? Dia memang sangat mampu. Dia banyak membantuku. Tanpa dia, aku mungkin sudah mati sejak lama. Untuk beberapa alasan, naga betina raja memikirkan Chen Xiang dan Hua Xiangyue tinggal di kamar yang sama membuatku merasa sangat tidak nyaman. Tetapi di pagi hari, Chen Xiang dan Hua Xiangyue berada dalam semangat yang sangat baik. Terutama iblis bunga kecil Hua Xiangyue, yang begitu lembab dan cantik sehingga dia dan Mu Qianqian merasa iri di hati mereka. Setelah Hua Xiangyue dan Mu Qianqian memasuki ruang rahasia untuk memurnikan ramuan, Long Huishan buru-buru meraih Chen Xiang. Penjahat kecil, kamu punya waktu kurang dari sebulan sebelum perang dimulai. Kamu melakukan hal-hal yang memakan Yang Yuan setiap malam. Apakah kamu tidak takut dipukuli saat itu? Seks berarti pisau di kepalamu. Jangan salahkan saudari karena tidak mengingatkanmu ketika saatnya tiba. Long Huishan benar-benar memikirkan Chen Xiang. Hehe, Chen Xiang tersenyum jahat, kakak, ternyata kamu sangat peduli dengan urusan malamku dan itu mempengaruhi kamu. Aku minta maaf, jangan terlalu banyak bicara. Long Huishan menggulingkannya menatapnya, kalau begitu Saint Longshan memiliki hubungan dengan kuil api, dan orang-orang yang diutus pasti akan mampu menekan pedang naga es. Kamu harus menyimpan energimu, tidak setiap malam. Setelah kamu menang, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Saudari, bunga kecil itu dan aku iblis sebenarnya sedang berlatih kultivasi ganda. Hanya dalam beberapa hari, energiku meningkat pesat. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan aku. Kultivasi ganda. Long Huishan memandang Chen Xiang dengan curiga, saya tidak percaya. Tidak percaya. Bagaimana kalau saya mencobanya dengan Anda, tetapi kekuatan Anda jauh lebih kuat dari saya, jadi kamu hanya bisa membantuku meningkatkannya. Jika kekuatanmu mirip denganku, kita bisa meningkatkan kekuatan kita bersama. Senang rasanya bisa bahagia dan meningkatkan kekuatanmu pada saat yang sama. Setelah Chen Xiang mengatakan ini, dia sedikit menyesal. Meskipun wanita di depannya sangat cantik, dia adalah Raja Naga wanita yang sangat tangguh. Kata-katanya tadi agak gegabah. Kamu berani mengambil keuntungan dari adikku, kamu bajingan kecil, kamu pantas dipukuli. Wajah Long Huishan memerah. Dia meludah, dan dengan ringan menepuk kepala Chen Xiang. Karena itu membantu, maka aku tidak akan melakukannya. Tidak ada lagi kata-kata, saya akan terus membantu Anda menyelidiki kuil api. Kakak sangat baik padaku. Sebenarnya, aku punya 2 saudara perempuan angkat. Aku akan memiliki kesempatan untuk memperkenalkan mereka kepadamu lain kali. Salah satunya masih memiliki darah naga putih. Dia memiliki rambut putih yang sangat keren, dan kepribadiannya sangat mirip dengan Anda. Ketika saatnya tiba, gadis kecil ini pasti akan mengganggunya untuk mengajaknya bertarung. Chen Xiang memikirkan Leng Youlan dan Dong Fangjing, adik angkatku, aku tiba-tiba merindukan mereka. Wajah Long Huishan tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu berbicara tentang Leng Youlan? Aku tahu kamu memiliki saudara perempuan cantik berambut putih, tapi aku tidak menyangka dia memiliki darah naga putih. Ini sangat jarang. Siapapun yang tahu tentang ini, apakah ada banyak orang? Itu tidak boleh disebarkan. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Hanya kamu dan aku yang tahu, dia mungkin tahu, tapi dia tidak mengatakan bahwa setelah garis keturunannya terbangun, dia harus mendapatkan warisan ingatan, dan dia juga tahu untuk merahasiakannya, jadi kamu tidak pernah memberitahuku. Akulah yang membantunya membangunkan garis keturunan naga putih sejak awal. Chen Xiang tiba-tiba menyadari bahwa Leng Youlan akan menjadi sasaran di masa depan. Bagaimana kalau aku bawa dia ke sini dan biarkan kamu mengawasinya? Long Huishan tiba-tiba tersenyum, lihat betapa khawatirnya kamu. Dia membutuhkan pengalaman. Jika kamu merawatnya seperti ini, akan sulit baginya untuk tumbuh. Tapi aku akan memberinya beberapa bimbingan jika saya mempunyai kesempatan. Bab 1130 Jiwa Api Emas. Chen Xiang awalnya ingin berbicara dengan Lu Qinlian sendirian dan ingin menukar bunga dewa mabuk dengannya untuk beberapa hal baik,
Terakhir kali, dia menukar ki kematian yang membusuk iblis dengan benih teratai suci. Tapi Lu Qinlian tidak pernah kembali setelah meninggalkan keluarga Long. Sebelum dia pergi, dia memberitahu Hua Xiangyue dan yang lainnya bahwa dia memiliki beberapa urusan pribadi yang harus dilakukan. Chen Xiang hanya dapat berbicara dengan Lu Qinlian tentang masalah ini di masa depan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiasakan diri menggunakan palu pengrajin dewa sesegera mungkin, dan pada saat yang sama, memadatkan lebih banyak cairan dewa. Penciptaan untuk menghasilkan bunga yang memabukkan dan bahan obat kelas atas di tingkat bumi. Setiap malam, Chen Xiang dan Hua Xiangyue akan berlatih kultivasi ganda bersama. Sekarang kekuatan Chen Xiang dan Hua Xiangyue tidak terlalu berjauhan, sehingga efek dari kultivasi ganda lebih baik, dan keduanya bersenang-senang bersama. 1 bulan akan segera berlalu, dan suatu hari akan menjadi hari ketika Chen Xiang bertanding judi dengan Sheng Longshan, dan bertarung dengan pria yang memegang pedang naga api di Sheng Longshan. Di halaman, Duhai dan Li Baojun keduanya ada di sini, duduk di meja bundar bersama semua orang, mendengarkan Long Huishan berbicara tentang lawan Chen Xiang. Nama pria ini adalah Long Yu, dan dia adalah putra Long Tengyu, kepala Gunung Naga Suci. Telah ditentukan bahwa dia akan bertarung dengan pedang naga api. Kekuatan naga suci yang dia gunakan adalah dari atribut api, dan apinya sendiri sangat kuat. Konon dia bisa melepaskan kalian semua adalah alkemis yang bisa menghasilkan api emas. Kalian harus memahami kekuatan api emas. Hua Xiangyue, Wu Qianqian, Duhai, Li Baojun dan Shen Xiang, mereka berlima adalah alkemis. Setelah mendengar api emas, wajah mereka berubah. Segalanya berubah sedikit, api emas di dalamnya lebih kuat daripada api putih. Apakah orang itu memiliki jiwa api? Hua Xiangyue bertanya. Tidak sebelumnya, dia hanya mendapatkannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya curiga ini karena kontak dengan kuil api. Saya tidak tahu apa yang mereka gunakan untuk menukar jiwa api emas dengan kuil api. Long Huishan juga berkata selama ini saya telah menyelidiki urusan kuil api, tetapi sulit untuk mengetahui beberapa detailnya. Namun, saya tahu bahwa kuil api telah lama berhubungan dengan Gunung Shenglong. Jiwa api emas. Jantung Chen Xiang berdebar kencang. Ini lebih maju dari jiwa api putih. Dia tidak menyangka akan disentuh olehnya. Dia merasa bahwa dia tidak hanya bisa memenangkan pedang naga api, tetapi dia juga mungkin mendapatkan jiwa api emas. Kuil api, kamu adalah pot jiwaku. Chen Xiang diam-diam tertawa di dalam hatinya. Siapapun yang bertemu di kuil api akan ditelanjangi luar dan dalam olehnya. Long Huishan memandang Duhai dan Li Baojun dan berkata, kalian berdua, harap lebih memperhatikan kompetisi besok. Saya khawatir akan ada beberapa kecelakaan. Untuk mencegah kami berbuat curang, Gunung Shenglong akan mengumumkan kompetisi tersebut kepada publik. Pada saat itu, orang lain dari 3 keluarga besar akan menonton di tempat kejadian. Li Baojun berkata, Kepala sekolah, kamu tidak berencana menggunakan pedang pembunuh iblis naga azur, kan? Ketika orang-orang itu melihat pisau ini, mereka pasti ingin mengambilnya sendiri. Chen Xiang tersenyum dan berkata, sama sekali tidak, saya akan mengalahkan orang itu dengan cara yang bermartabat. Orang itu tidak layak membiarkan saya menggunakan pisau pembunuh setan Azur Dragon. Belum lagi palu pengrajin surgawi, Chen Xiang hanya memiliki tangan dewa pembunuh setengah harimau putih. Senjata surgawi juga dapat menangani pedang naga api itu. Yang lebih dikhawatirkan oleh Chen Xiang adalah bagaimana menarik jiwa api emas di depan begitu banyak orang kuat, tetapi ini tidak dapat direncanakan sampai besok. Omong-omong, saya belum pernah melihat Anda berkompetisi secara terbuka dan jujur. Saya harap saya benar-benar bisa melihatnya besok, kata Duhai sambil tersenyum. Semua orang tertawa, mereka memang jarang melihat Chen Xiang menggunakan kekuatan terkuatnya, dan mereka sangat menantikannya. Keesokan paginya, Hua Xiangyue bangun pagi-pagi, tetapi tubuh gioknya yang indah dipeluk oleh Chen Xiang. Chen Xiang telah tidur nyenyak setiap hari selama sebulan terakhir, memegang keindahan di pelukannya, dan tetap di sana. Keluarga Long lagi, dia dilindungi oleh Long Huishan, jadi dia tidak perlu waspada sepanjang waktu. Hua Xiangyue mendorong Chen Xiang bangun, dan kemudian melayani Chen Xiang untuk berpakaian dengan sangat lembut. Kamu bajingan kecil, kamu tahu bahwa kompetisi hari ini akan segera diadakan, namun kamu masih menyusahkan diri sampai larut malam, Hua Xiangyue berkata dengan genit. Bukankah ini hanya untuk bersantai?
Chen Xiang terkekeh dan meremas kelinci giok besar Hua Xiangyue. Melihat Chen Xiang dan Hua Xiangyue berjalan keluar ruangan sambil menggoda, Long Huishan memandang Chen Xiang dengan sangat meremehkan. Sekarang dia dan semua orang sangat khawatir tentang Chen Xiang, tetapi kecil ini masih riang pada saat ini. Bahagia. Kompetisi berlangsung di alun-alun utama kota suci. Panggung kompetisi telah disiapkan sejak lama. Ini bukan hanya pertarungan hidup dan mati, tetapi juga pertarungan antara dua keluarga Long. Yang kalah kemungkinan besar akan kalah nyawa dan tinjunya, pedang naga, senjata naga suci, harganya sangat mahal. Sheng Longshan membutuhkan kompetisi seperti itu untuk membangun prestise, karena penanggung jawab keluarga Long saat ini adalah Long Huishan, seorang raja naga wanita yang lebih kuat dari kepala keluarga Long sebelumnya, jadi dia telah lolos dari kendali Sheng Longshan. Jika di masa lalu, keluarga Long harus memberi perhatian pada Gunung Shenglong, dan Gunung Shenglong juga dapat memperoleh manfaat besar dari keluarga Long. Keluarga Long juga membutuhkan kompetisi seperti ini. Selama mereka menang, mereka bisa menginjak Gunung Shenglong. Anda harus tahu bahwa pemimpin kedua Gunung Shenglong telah dikalahkan oleh Long Huishan sebelumnya. Di bawah panggung, Chen Xiang dan Long Huishan tiba, tetapi pihak lain baru saja mengirim beberapa orang tua untuk membawa Long Yu. Seolah-olah mereka tidak menganggap serius keluarga Long sama sekali, dan tidak perlu ada kepala keluarga. Keluarga untuk maju. Apakah kamu Yun Fei? Long Yu memandang Chen Xiang dari atas ke bawah, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak merasa bahwa pria di depannya sangat kuat. Dia merasa bahwa dia bisa menjatuhkannya. Dengan satu kepalan tangan. Chen Xiang juga menatapnya. Long Yu tampak sedikit kurus, mungkin karena jubah emasnya. Dia memiliki wajah standar anak kaya, dan wajahnya yang tampan dan cerah penuh dengan kesombongan. Tentu saja, yang paling diperhatikan Chen Xiang bukanlah penampilannya, tetapi pedang naga api di dalam sarung merah keemasan di tangannya. Meskipun pedang itu tidak terhunus, dia bisa merasakan api yang menderu di dalam pedang naga api. Ada satu lagi, yaitu jiwa api di tubuh Long Yu, yang lebih dikhawatirkan oleh Chen Xiang. Dia melihatnya dengan mata ilahi kekacauannya dan melihat bahwa Long Yu memiliki nyala api emas yang menyala dengan ganas di tubuhnya. Api emas yang sangat kuat, jiwa. Ini adalah pria terkenal di sebelah Raja Naga Wanita. Dia masih sangat muda, aku bertanya-tanya apa kemampuannya, dan dia benar-benar bisa mengeluarkan pedang naga es itu. Raja Naga Wanita telah mengatakan berkali-kali bahwa dia memiliki takdir dengan pedang naga es, jadi dia memberikannya padanya. Itu sebabnya Raja Naga Wanita bisa menjadi Raja Naga Wanita dan mendapatkan warisan dari Master Naga Es mereka. Long Yu melihat Chen Xiang dan berkata tanpa mengeluarkan pedang naga es, dia bertanya, di mana pedang naga esmu? Apakah kamu tidak akan menggunakan pedang naga es untuk melawanku? Chen Xiang berkata, tidak ada aturan yang mengatakan aku harus menggunakan pedang naga es untuk melawanmu. Bertarung. Long Yu berkata dengan dingin, jangan menyembunyikannya di senjata sihir penyimpanan. Bagaimana jika kamu mati dan senjata sihir penyimpanan tidak dapat dibuka? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.